Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk perkuliahan yang ke-12. Ini bahannya tentang copyright. Apa itu copyright ini dalam jurnalistik online ini? Udah kelihatan? Kelihatan Pak, udah keluar. Oh, udah ya. Jadi copyright itu sama dengan hak cipta. Jadi lambang internasionalnya itu ya kayak gitu. Unicode-nya tuh. Tahu kan? Copyright gitu. Kan sering kita nengok huruf C di lingkar itu kan. Lambangnya. Tentang hak cipta, hasil penuangan gagasan atau informasi, pengaturannya. Nah, pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin atau ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan pada umumnya. Hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Kemudian hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya ciptaan, mencakup puisi, drama, karya tulis, lain film, karya-karya koreografis, tari balet, dan sebagainya, komposisi musik, rekaman, lukisan, dan dalam yurisdiksi tertentu juga ini siaran radio dan televisi, dan dalam yurisdiksi tertentu desain industri. Kemudian hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, kemerdekaan monopoli atau penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Jadi, hukumnya seperti itu. Yang namanya, umpamanya ini contoh ya. Nah, ini contoh di sebuah redaksi media siber. Ini contohnya ada pemimpin redaksi dan yang lain-lain. Kemudian, kalau dalam kita media siber ini, redaksi Riau Terkini mempersilahkan pengelola media massa baik cetak maupun elektronik mengutip berita teks maupun berita dari foto dari situs dengan syarat menyebutkan sumber berita. Penyebutan disarankan langsung dikutip dalam berita soalnya dengan mencantumkan sumber riauterkini.com. Tidak dilakukan penyingkatan sumber berita. Jadi adanya berita online atau berita online ini memang rentan untuk di copy paste. Apabila sebuah media online menaikkan berita, itu kalau mereka tidak blok halamannya, memang media online lain bisa mengopi. Senang saja tinggal copy, paste ke media yang lain, ya terbit juga di media lain. Seperti itu. Tapi untuk tidak melanggar hak cipta, memang tidak jarang sekali Bapak dengar sebuah berita itu langsung dipatenkan, itu jarang tuh didengar. Cuman karena setiap hari itu produksi berita banyak, tidak mungkin setiap berita itu lapor Kemenkumham ini berita kami ini. Tidak mungkin. Jadi perlu kita mendiskusikannya.
Kemudian untuk diskusinya ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait hak cipta ini. Kira-kira Imre Atul pernah melihat ada orang komplain enggak? Media online ini beritanya dicatut oleh media lain. Tapi udah kadang pernah komplain sih Pak. Cuma kalau di media massa sih nggak pernah. Cuma kayak di media sosial itu sih yang banyak. Maksudnya di media sosial maksudnya? Masalah komplain gitu Pak. Oh, komplain berita gitu. Komplain. Iya, kadang kan ada juga kan kayak semacam YouTuber ataupun semacam lah ya gitu Pak. Bukan media massa yang resmi banget. Itu adalah komplain untuk videonya di take down atau gimana. Cuma kalau di media massa sih belum pernah tahu sih ya kalau ada kayak gitu. Jadi, kalau di media sosial, kayak di YouTube, umpamanya seseorang mengupload video atau audio, kalau audionya tuh belum mendapat hak kekayaan intelektualnya, ya sah-sah saja orang mengutip atau mengopinya. Tapi kalau yang sudah mereka daftarkan, itu kalau orang YouTuber tuh tahu sekali itu namanya copyright itu sangat dihindarinya. Mereka tidak akan mau kena copyright karena nanti tidak akan dimonet di YouTube itu oleh pihak YouTube. Nggak ada hasilnya. Hasilnya malah untuk yang punya hak kekayaan intelektual itu. Yang banyak sekarang orang kan mendaftarkan hak kekayaan intelektual ini masalah lagu-lagu. Nah, itu lagu-lagu. Di YouTube pun juga menyediakan lagu gratis. Lagu gratis maksudnya untuk bisa dipakai gitu. Jadi tidak terkena klaim hak cipta. Ada di YouTube gitu. Jadi kalau ada yang eh, sering upload video di YouTube, nengok monetnya, itu akan mengerti sekali dengan copyright ini. Sangat takut. Begitu juga di Facebook. Kalau ada yang memang suara audio yang kita copyright, mereka langsung terkadang eh, berhentikan video kita dan langsung dia bilang ini melanggar hak cipta. Sangat sensitif. Mereka sudah pakai teknologi sekarang untuk mendeteksi yang namanya hak cipta. Jadi hak cipta itu sekarang sudah sulit, jadi sudah sangat canggih teknologinya. Apabila orang menggunakan produk atau hasil karya orang lain untuk video atau audio, itu langsung kena klaim hak cipta. Ini jaringan terputus-putus, imro'atul istiqomah, sering keluar masuk. Jadi seperti itu. Menyangkut hak cipta. Kata Imri Atul tadi memang sering terjadi di media sosial ini ribut-ribut tentang ini video saya ini kok di take down ini seperti ini ya ini ya. Tapi karena mereka ya, yang punya karya mungkin belum daftarkan juga ya oleh pihak YouTube atau yang lain-lain ini dianggapnya itu belum ada hak kekayaan intelektualnya. Jadi sah-sah saja itu dicaplok gitu. Tapi sebagai kita orang yang konten kreator ya sebaiknya jangan seperti itu.
kecuali kalau memang perlu-perlu video tertentu yang ya sifatnya terbatas, yang kita memerlukannya ya nggak apa-apa diambil sedikit. Sepanjang tidak melanggar hak cipta. Oke, untuk pertemuan ke-12.